Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Sony yang terhormat, saya Andika Sandratria dengan NRP 50262211211. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu Lab Explore Python Development Tools. Ya, langsung saya mulai di sini. Saya sudah menjalankan VM VirtualBox dengan Dev Association. Jadi, dalam dokumen dijelaskan untuk part 2 review the Python installation. Nah, pertama saya membuka terminal terlebih dahulu. Oke, saya mengecek versi Python 3V. Atau untuk mengecek versi saya juga ada cara yang lain, biasanya strip version ini untuk cara sama aja ya, cuma lebih panjang. Lalu to see the directory for the local, kita cek dengan menggunakan command which. Which ini bisa mengecek di mana suatu package ini terinstall. Jadi package ini terinstall di cd user bin python 3. Nah, setelah selesai part 2 lanjut ke part 3, yaitu pip and Python virtual environment. Nah, kenapa kita menggunakan pip dan mengapa menggunakan virtual environment? Jadi kita menggunakan pip itu untuk menginstal package supaya kita bisa menjalankan beberapa komen-komen yang diperlukan dalam Python. Nah, dan mengapa kita tidak menginstalnya di root atau di sistem utama? Karena takutnya nanti terjadi konflik dengan project-project lain. Jadi semua project akan berkiblat pada satu versi package yang sama. Jadi nanti akan takutnya terjadi konflik. Oleh sebab itu kita selalu menggunakan virtual environment setiap proyek supaya memiliki tertata, supaya memiliki directory tertentu tanpa menginterferensikan rootnya atau sistem utamanya. Nah, berarti kita buat dulu, kita buat virtual environment dulu. Pertama kita masuk ke folder yang kita inginkan, yaitu kita masuk ke dalam labs/devnet script source/python. Aduh. Nah, kita masuk ke sini dulu. Sudah? Lalu kita buat suatu virtual environment. Python 3, nama komennya M VNV virtual environment yang bernama developer fun. Oke. Jadi Python 3 ini nama komennya. Lalu strip M itu digunakan untuk memberitahukan Python untuk kita mengeran virtual environment module. Enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam devfun. Lalu kita aktifasikan dan mengetes Python 3 virtual environment kita yang sudah dibuat. Untuk mengaktifkan, kita mengubah prompt-nya untuk indicate the name of the environment you are currently working in, which is devfun in this example. Nah, karena kita menggunakan nama devfun, kita menginstal hanya di devfun ini saja. Oke, kita menggunakan pip 3 install command from source devfun bin activate. Oke. Source devfun /bin/activate. Alright, kita sudah masuk ke virtual environment devfun. Jadi ini kita mengaktifkan virtual environment kita dan kita sudah masuk ke devfun ini. Oke, bisa kita melakukan run pip 3 freeze terlebih dahulu untuk memverifikasi tidak ada package lain yang terinstall di environment kita. Jadi kita melakukan tes dulu. Oke, tidak ada additional Python package, tidak ada paket lain, tidak ada package lain yang terinstall di devfun atau di current atau di virtual environment kita.
Nah, sekarang kita lakukan install pip3 install request. Install. Oke. Kita download, sudah selesai. Nah, lalu kita re-enter pip3 freeze. Nah, saya di sini menggunakan arrow key agar tidak perlu mengetik komennya lagi. pip3 freeze. Oke, berarti yang terinstall ini ada Certify, Charset Normalizer, Itna, Request, Urlib. Nah, ini adalah package-package yang terinstall dengan versinya. Oke. Nah, versi numbernya ini bisa berbeda-beda. Oke. To deactivate the virtual, go back to your. Untuk mengdeactivate kita ya langsung ketik aja deactivate. Deactivate virtual environment-nya. Kalau misalnya mau kita jalankan lagi ya source devan bin activate. Oke, kita deactivate dulu. Check the current package install in the system environment. Oke. Ini kan kita sudah kembali ke sistem ya. Kembali ke sistem tanpa masuk ke apa? Ke Devan, kita masuk ke virtual environment ya, virtual environment Devan, kita enter the system wide Python 3 strip m pip freeze to see what package are installed di system environment. Jadi kita mengecek di system environment kita ini ada package apa yang sudah terinstall. M pip freeze. Oke. Nah, ini macam-macam package yang terinstall di sistem environment kita. Wah, ada banyak sekali ya. Urut dari A sampai Z. Oke. Because Python 3 is invoked with the command, you only use pip instead of pip3. Oke. Oke. Oke, aman. Next one, if you want to quickly find the version of package installed, grep. Nah, grep ini untuk mencari ya biasanya. Freeze grep request. Nah, ini kita pakai pipeline. Pipeline ini berfungsi seperti apa ya? Seperti OR request. Kita menggabungkan dua komen. Itu biasanya menggunakan pipeline. Grep request. Nah, kita mengecek apa package yang berjalan di sistem environment kita yang mengandung kata-kata request. Seperti itu ya. Oke, part 3 selesai, lanjut ke part keempat. Sharing your virtual environment. Nah, jadi outputnya dari pip3 freeze ini untuk di dalam suatu format. Nah, tapi kita bisa menggunakan semua dependencies yang ada di list supaya orang lain itu bisa mengerjakan di project yang sama untuk mendapatkan environment yang sama. Jadi istilahnya gini, seperti apa ya? Kalau saya bayangkan itu seperti Docker. Kita bisa mengerjakan sesuai dengan environment orang lain. Jadi kita tidak berbeda-beda environment dalam setiap project kita. Seperti itu. A developer can create requirements files. Oke. By using pip3 freeze di dalam requirements.txt. Nah, jadi kita bisa memasukkan requirement di dalam file yang namanya requirements.txt. Nanti requirements.txt-nya itu supaya developer lain itu bisa mengaktifkan virtual environment kita. Seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama kita reactivate dulu yang tadi source. Kita reactivate virtual environment ya, virtual environment kita. Kita reactivate dulu sudah. Nah, lalu kita send out outputnya. Tadi outputnya pip3 freeze. Jadi kita lihat apa saja sih package yang berjalan. Kita cek. Set. Ada ini. Nah, kita masukkan ke dalam file menggunakan seperti echo, tapi kita langsung menggunakan pip3 freeze langsung dimasukkan ke dalam. Nah, biasanya kan kita masukkan ke dalam pakai ini ke dalam file. Nama filenya dan extensionnya requirements .txt. Oke, requirement.txt. Oke, aman? Oke, saya coba cek dulu ya, isinya apa requirement.txt ini.
Oke, isinya sudah ada ya, sesuai sama hasilnya dengan pip3 freeze ini. Lalu kita coba deactivate dulu. Deactivate. Lalu kita cek ada apa saja. Oke, kita punya requirement.txt benar. Aman. Lalu kita membuat virtual environment baru lagi yang bernama devnew. Source pip3 install pip source pip3. Nah, devnew. Ini membuat virtual environment baru ya. venv devnew. Strip M ini untuk menjalankan virtual environment-nya. Kita klik enter. Oke. Berjalan lalu kita source devnew bin activate. Mengaktifkan activate. Oke. Kita sudah masuk ke dalam virtual environment devnew. Lalu kita jalankan pip3 install r requirements.txt. Oke, seperti ini ya. Jadi kita menjalankan masuk ke dalam virtual environment devnew, lalu menggunakan command pip3 untuk menginstal requirements yang di dalam file requirements.txt. Enter. Collecting. Nah, kita meng-fetch dari yang dalam file teksnya, lalu kita jalankan, kita run. Installing collected package. Nah, coba kita cek apa saja yang sudah terinstall ya. Menggunakan command pip3 freeze. Pip3 freeze. Kita cek. Oke, sudah sama. Betul sekali, sudah sama. You should see the following output. Deactivate. Sekarang kita deactivate. Nah, kita seperti itu sudah mempunyai dua virtual environment, dev1 dan devnew, dan kita sudah bisa menggunakan environment orang lain tanpa kita menggunakan milik dia, tapi kita masih bisa menggunakan package yang sama. Seperti itu penjelasan dari saya dan praktiknya. Terima kasih Bapak Sony. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.